Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Amalia, mahasiswa Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan MPDI selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, karena teman saya telah menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah keluarga berencana, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelaksanaan keluarga berencana serta status hukumnya. Agar lebih jelas, yuk kita simak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dilaksanakannya keluarga berencana. Ditinjau dari pelaksanaannya, keluarga berencana memiliki dua tujuan. Di antaranya, yang pertama yaitu membatasi keturunan atau kehamilan yang disebut dengan istilah tahdid an-nasal. Yang kedua, mengatur jarak kehamilan atau disebut dengan tanzim an-nasal. Istilah tahdid an-nasal didefinisikan sebagai upaya pencegahan kehamilan secara total setelah memiliki anak dalam jumlah tertentu atau untuk pemandulan permanen. Istilah kedua yaitu tanjim an-nasal didefinisikan sebagai suatu upaya pengaturan kehamilan atau pencegahan kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Adapun wasilah atau perantara dalam merealisasikan salah satu dari keduanya adalah dengan man'u al-hamili. Istilah ini digunakan oleh al-majama'i al-fiqhiyah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai status hukum keluarga berencana dan kependudukan. Berdasarkan tujuan atau maksud dilaksanakannya keluarga berencana, terdapat dua hukum, diantaranya bisa diharamkan dan juga bisa diperbolehkan. Nah, mengapa program keluarga berencana bisa diharamkan? Jadi, program KB bisa diharamkan jika program KB dimaksudkan sebagai pembatasan keturunan atau anak dalam jumlah tertentu. Lalu, bagaimana program KB bisa diperbolehkan? Diperbolehkan jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pengaturan keluarga atau penjarangan kelahiran, atau juga usaha pencegahan kehamilan sementara sehubungan dengan situasi khusus untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan. Ada beberapa situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang wanita untuk melakukan program KB, yaitu yang pertama adalah wanita yang amat subur atau cepat mengandung, yang memungkinkan dapat mengandung ketika masih menyusui. Mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui ketika hamil dan melahirkan anak baru, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Diterangkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya anak hendaklah disusukan oleh ibunya selama 2 tahun penuh. Karena itu ibunya sebaiknya tidak hamil lagi sebelum cukup umur bayinya 2 tahun. Situasi yang kedua yaitu wanita yang mengidap penyakit menular, mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan jasmani ataupun rohani si anak apabila hamil. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Situasi yang ketiga yaitu individu yang kekurangan, yaitu mereka yang lemah daya kekuatan mereka dalam menghadapi tanggung jawab yang besar, sedangkan mereka tidak mendapatkan pertolongan baik dari pemerintah atau orang-orang yang bisa meringankan beban mereka. Dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
Nah, di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasannya kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan inteligensia anak akibat kekurangan makanan bergizi menjadi tanggung jawab oleh orang tuanya. Maka dari sinilah peran keluarga berencana untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi perihal tersebut agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan hal tersebut. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika seorang akan melakukan program keluarga berencana. Di antaranya yang pertama yaitu terpeliharanya kesehatan dan keselamatan ibu baik jasmani ataupun rohani selama mengandung, melahirkan, dan memelihara anak. Yang kedua, terjaminnya masa depan pendidikan si anak agar menjadi generasi yang kuat. Nah teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.